Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4625, 4646, 4627. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa adik perempuan Xiong Kuo ternyata begitu cantik, benar-benar di luar dugaan mereka. Terlebih lagi, Xiong Kuo sendiri pernah mengatakan bahwa adiknya tidaklah cantik. Kini, setelah mengetahui bahwa gadis di hadapan mereka adalah Xiong Ying, adik perempuan Xiong Kuo, Dev dan kakak Yao Mei benar-benar terkejut. Hal ini sepenuhnya melampaui pemahaman mereka. Mereka awalnya berpikir bahwa adik perempuan Xiong Kuo mungkin juga bertubuh besar dan kekar. Namun kenyataannya, Xiong Ying justru memiliki pinggang ramping dan penampilan lembut yang membuatnya terlihat sangat menarik. Terutama kakak Yao Mei, yang terus-menerus mengucek matanya, dengan tidak percaya memandang Xiong Ying dari atas ke bawah. Dia masih ingat, saat berada di penjara, dia pernah mengejek Xiong Kuo dan mengatakan bahwa adiknya pasti tidak secantik adiknya sendiri. Tetapi sekarang, ketika Yao Mei berdiri di samping Xiong Ying, Yao Mei terlihat sangat biasa saja dibandingkan dengan Xiong Ying. "Kamu, kenapa kalian berdua menatapku seperti itu?" Xiong Ying merasa sedikit gelisah karena tatapan Dev dan kakak Yao Mei. "Wanita cantik, kami benar-benar tidak menyangka bahwa kamu adalah Xiong Ying." Kakak Yao Mei segera menjawab dengan tergesa-gesa. "Apa, kalian kenal denganku?" Xiong Ying bertanya dengan wajah penuh kebingungan. Kenal, tentu saja kami kenal. Aku dan kakakmu pernah berada di satu sel yang sama, dia sering sekali membicarakanmu," jawab kakak Yao Mei dengan cepat sambil tersenyum ramah. Orang ini, begitu melihat wanita cantik, tampaknya tidak bisa menahan dirinya. Yao Mei yang melihat kelakuan kakaknya hanya bisa terdiam dan tidak tahu harus berkata apa. "Jadi, kakakku benar-benar di penjara. Bagaimana keadaannya?" Mendengar bahwa kakaknya benar-benar di penjara, Xiong Ying langsung terlihat panik. "Tenang saja, kakakmu baik-baik saja. Kami juga punya cara untuk menyelamatkannya," kata kakak Yao Mei dengan nada penuh simpati setelah melihat kepanikan Xiong Ying. "Benarkah? Kalau begitu, terima kasih banyak." Mendengar hal itu, Xiong Ying langsung memandang kakak Yao Mei dengan penuh rasa terima kasih. Merasa mendapat perhatian dari Xiong Ying, tubuh kakak Yao Mei tampak berdiri lebih tegak. "Kamu dan kakakmu menemukan tambang batu spiritual, bukan?" Dev bertanya kepada Xiong Ying. Mendengar pertanyaan Dev tentang tambang, Xiong Ying langsung menjadi waspada. Dia memandang Dev dengan penuh curiga dan berkata, "Apa maksudmu? Mana ada tambang batu spiritual seperti itu?" Dev melihat bahwa Xiong Ying tidak ingin berbicara, maka dia mengeluarkan liontin gioknya dan berkata, "Kamu tidak perlu takut. Kakakmu yang memberitahu kami tentang ini, dan dia juga memberikan liontin ini padaku. Dia bilang, setelah kamu melihat liontin ini, kamu akan membicarakan soal tambang itu. Hanya dengan menemukan tambang itu, kami bisa mencari cara untuk menyelamatkan kakakmu." Xiong Ying mengambil liontin itu, memeriksanya dengan cermat, lalu berkata dengan sangat bersemangat, "Ini adalah liontin kakakku. Jadi, dia memang benar-benar mengenal kalian. Tambang batu spiritual itu tidak berada di sini. Aku akan membawa kalian ke sana." Xiong Ying akhirnya menurunkan kewaspadaannya dan mulai memimpin Dev serta yang lainnya menuju tambang batu spiritual itu. Untuk menghindari kemungkinan ditemukan oleh orang lain, Dev secara khusus memasang formasi pelindung yang bergerak mengikuti mereka. Mereka tidak berani terbang, karena itu akan membuat mereka terlalu mencolok dan mudah ditemukan. Sepanjang perjalanan, kakak Yao Mei terus mencoba berbicara dengan Xiong Ying, berusaha mendekatkan diri. Jelas sekali, dia ingin mencoba mendekati Xiong Ying. Bagaimanapun, wanita secantik Xiong Ying, pria mana yang tidak tertarik? Namun, semakin kakak Yao Mei berusaha mendekat, semakin Xiong Ying terlihat tidak menyukai tingkah lakunya. Pada akhirnya, Xiong Ying bahkan tidak mau berbicara dengannya lagi. Sebaliknya, Dev, yang sepanjang perjalanan diam dan tidak berusaha mendekati Xiong Ying, justru menarik perhatian gadis itu. Terutama setelah mengetahui bahwa liontin giok milik kakaknya berada di tangan Dev, Xiong Ying merasa bahwa hanya orang yang memegang liontin itu yang bisa menyelamatkan kakaknya. "Berapa jauh lagi?" Setelah berjalan selama 1 jam, Dev bertanya kepada Xiong Ying. "Tidak jauh lagi, itu ada di bukit di depan sana." Xiong Ying menunjuk ke arah sebuah bukit yang tidak terlalu jauh di depan mereka. Dev memandang bukit itu dan menyadari bahwa tempat ini sebenarnya tidak terlalu terpencil atau tersembunyi. Bagaimana mungkin ada tambang batu spiritual seperti ini yang belum ditemukan oleh orang lain? Tempat ini cukup mudah ditemukan, mengapa tidak ada orang yang menemukannya sebelumnya? Tanya Dev dengan penuh rasa ingin tahu.
Begitu kita sampai, kau akan tahu, jawab Xiong Ying sambil tersenyum tipis. Senyum Xiong Ying membuat Dev merasa seperti disinai oleh sinar matahari yang hangat. Namun, di sisi lain, kakak Yao Mei bahkan sampai meneteskan air liur. Kakak, lihat dirimu sendiri. Apa kau tidak merasa malu? Ujar Yao Mei dengan kesal memandang kakaknya. Jangan urusi aku, kau lebih baik mengurus calon suamimu itu yang bicara dengan wanita lain di depanmu. Balas kakak Yao Mei dengan nada menggoda. Yao Mei menjadi marah dan memilih untuk tidak mempedulikan kakaknya lagi. Ia tahu ia tidak bisa berbuat apa-apa dengan kelakuan kakaknya. Setelah berjalan setengah jam lagi, mereka akhirnya mencapai puncak bukit. Namun, tepat di depan mereka adalah jurang yang dalam. Di puncak bukit itu, Dev tidak menemukan tanda-tanda tambang batu spiritual. Jika ada, dia pasti bisa merasakannya, karena energi spiritual dari batu spiritual sangat berbeda dengan batu biasa. Sepertinya di sini tidak ada tambang batu spiritual, kan? Tanya Dev dengan heran kepada Xiong Ying. Ikuti aku, ujar Xiong Ying, lalu dengan lincah dia melompat ke dalam jurang yang dalam. Melihat itu, Dev dan yang lainnya pun ikut melompat. Meskipun jurang itu sangat dalam, bagi mereka yang sudah bisa terbang di udara, hal ini bukanlah sesuatu yang menakutkan. Saat mereka meluncur ke bawah dengan cepat, mereka segera melihat sebuah pintu masuk gua di dinding tebing. Pintu masuk itu tidak terlalu besar, hanya cukup untuk satu orang. Xiong Ying menstabilkan dirinya, lalu masuk ke dalam gua. Dev dan yang lainnya mengikutinya satu persatu. Begitu masuk ke dalam gua, Dev segera merasakan keberadaan energi dari batu spiritual. Gua itu gelap gulita, jadi Dev mengangkat tangannya, menghasilkan api untuk menerangi sekeliling. Mereka berjalan beberapa langkah ke dalam gua, dan di dinding gua, mereka melihat potongan-potongan batu spiritual yang tersebar di sana-sini. Meskipun jumlahnya tidak banyak, dibandingkan dengan mencari satu batu spiritual di luar selama bertahun-tahun, tempat ini sudah cukup layak disebut tambang. Banyak sekali batu spiritual, banyak sekali uang, ujar kakak Yao Mei dengan penuh semangat. Dia mulai mencoba mencungkil batu spiritual itu dengan tangannya. Namun, batu spiritual itu seakan-akan menyatu dengan dinding batu. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, tidak satupun batu spiritual berhasil dia lepaskan. Dinding batu ini sangat keras. Untuk menambang batu spiritual, kau harus melakukannya perlahan dan menghabiskan banyak energi spiritual, jelas Xiong Ying setelah melihat kelakuan kakak Yao Mei. Jika batu spiritual itu semudah itu dilepaskan, mungkin Xiong Kuo dan Xiong Ying sudah menambangnya dalam jumlah besar untuk dijual, dan mereka tidak akan terjebak dalam situasi sulit seperti ini. Dev memperhatikan sebuah batu spiritual sebesar kepalan tangan di dinding. Dia melangkah maju, mengarahkan api dari tangannya untuk membakar dinding batu tersebut. Setelah itu, dengan sedikit tekanan, batu spiritual itu terlepas dengan mudah. Dinding ini ternyata takut api. Xiong Ying terkejut melihat kejadian itu. Dia dan kakaknya telah menghabiskan begitu banyak usaha untuk mendapatkan hanya beberapa batu spiritual yang akhirnya dijual di kota binatang. Namun, mereka tetap saja ditangkap. Setelah dipanaskan dengan api, dinding batu akan menjadi lebih lunak, sehingga batu spiritual lebih mudah ditambang, jelas Dev sambil mengangguk. Siapa lagi yang tahu tentang tambang ini? Tanya Dev lagi. Tidak ada, hanya aku dan kakakku yang tahu. Sekarang kalian juga tahu, jawab Xiong Ying sambil menggelengkan kepala. Dev memandang batu-batu spiritual di dalam gua itu. Dia tahu bahwa dengan hanya beberapa orang, mereka tidak akan bisa menambang semua batu spiritual ini dalam waktu singkat. Dia harus menemukan orang lain untuk bekerja sama. Sebagaimana pepatah mengatakan, kerjasama membawa keuntungan bersama. Namun, dalam hal menambang batu spiritual, siapa yang bisa diajak bekerja sama? Bersambung.